Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika KD 3.1 tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Hal yang perlu diperhatikan oleh Ananda adalah siapkan alat tulis, berdoalah sebelum memulai kegiatan, dan perhatikan serta simak video materi dengan seksama. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa dengan desimal. Perhatikan, ada contoh 1/5 ditambah 0,5. Ada dua teknik. Yang pertama, kita ubah menjadi pecahan biasa semua terlebih dahulu, atau dengan mengubah menjadi pecahan desimal. Kita masuk ke teknik yang pertama dulu ya, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa semua. Maka 0,5 artinya angka 5 menempati nilai tempat persepuluhan, maka artinya 0,5 yaitu 5/10. Sehingga 1/5 ditambah 0,5 sama dengan 1/5 ditambah 5/10. Lalu kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 10, yaitu 10. Maka 1 kali 2 per 5 kali 2 ditambah 5/10 sama dengan 2/10 ditambah 5/10, yaitu 7/10. Kemudian jika diubah menjadi dalam bentuk pecahan desimal, 1/5 adalah 1 dibagi 5. Maka bisa kita tulis menggunakan cara porogapit. Kita tulis yang di dalam tandanya itu adalah angka 1 yang akan dibagi dan pembaginya ada di luar. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka di atas ini karena tidak bisa kita tulis 0, di samping angka 1 kita berikan 0. Setelah itu 10 dibagi 5 berapa? 2. Nah, 2 dikalikan 5, 10 dikurangkan 0, maka jawabannya adalah 0,2. Atau ingat kembali, desimal itu pecahan yang berpenyebut kelipatan 10. Maka ini sudah ada berpenyebut 5, ketika ingin berpenyebut 10 butuh dikalikan 2. Ketika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga dikalikan 2, sehingga 1/5 dikalikan 2/2 sama dengan 2/10. Jika ditulis dalam bentuk desimal 0,2. Sehingga 1/5 ditambah 0,5 sama dengan 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 0,7. Penjumlahan yang selanjutnya adalah pecahan biasa dan persen. Ada contoh 1/4 ditambah 10%. Sama, ada dua teknik. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa atau diubah menjadi bentuk persen. Ingat, persen itu artinya per 100, maka 10% itu artinya 10/100. Jadi 1/4 ditambah 10% sama dengan 1/4 ditambah 10/100. Ingat ya, dalam pecahan jika penyebutnya belum sama, itu tidak bisa kita jumlahkan, kurangkan. Maka kita butuh menyamakan penyebut. Kita cari KPK dari 4 dan 100. Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 100. Maka ketika ini ada 4, ingin berubah menjadi penyebutnya 100, kita butuh kalikan 25. Jadi 1 kali 25 per 4 kali 25 ditambah 10/100 sama dengan 25/100 ditambah 10/100 sama dengan 35/100. Ingat, dalam bentuk pecahan itu kita bisa menghasilkan ke dalam bentuk yang sederhana, sehingga kita sederhanakan dulu. Ini penyederhanaannya bagaimana? Caranya yaitu dengan mencari FPB dari 35 dan 100. Berapa? 5. Maka akan menghasilkan 35 dibagi 5 yaitu 7, 100 dibagi 5 yaitu 20. Jadi hasilnya 7/20. Teknik yang kedua yaitu ubah menjadi bentuk persen. Maka 1/4 dikalikan 100% sama dengan 25%, atau tadi dengan cara mengalihkan 25 agar berpenyebut 100. Jadi 25/100 sama dengan 25%. Sehingga 1/4 ditambah 10% sama dengan 25% ditambah 10%, yaitu 35%.
Bentuk yang selanjutnya yaitu pecahan desimal dengan bentuk persen. Contohnya 0,5 ditambah 25%. Maka juga sama, ada dua teknik. Kita pilih salah satu dari bentuk ini ya. Ini kan ada desimal dan persen. Maka teknik yang pertama kita ubah menjadi bentuk desimal. 25% artinya 25/100, maka ditulis 0,25. Sehingga 0,5 ditambah 25% sama dengan 0,5 ditambah 0,25. Ingat, kalau penjumlahan dalam desimal itu kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempat dan luruskan komanya. 5 itu menempati nilai persepuluhan. Jadi jawabannya adalah 0,75. Ubah menjadi bentuk persen. 0,5, angka 5 itu menempati nilai tempat persepuluhan. Maka 0,5 yaitu artinya 5/10. Jika dalam bentuk persen, kita butuh kalikan 10 lagi supaya berpenyebut 100. Jadi 5 kali 10 per 10 kali 10 sama dengan 50/100 atau 50%. Jadi 0,5 ditambah 25% sama dengan 50% ditambah 25%. Jawabannya 75%. Lanjut ke bagian pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sama, ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu pecahan biasa dengan desimal. Perhatikan contoh, 3/5 dikurangi 0,2 sama dengan, ada dua teknik ya. Yang pertama, ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 0,2 itu nilai 2, angka 2 menempati nilai tempat persepuluhan, maka 0,2 adalah 2/10. Jadi 3,5 dikurangi 0,2 sama dengan 3/5 dikurangi 2/10. Lalu kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK 5 dan 10, yaitu 10. Maka 3 kali 2 per 5 kali 2 dikurangi 2/10. Jawabannya 6/10 dikurangi 2/10 adalah 4/10. 4/10 ini kita sederhanakan lagi menjadi 2/5. Kemudian teknik yang kedua yaitu ubah menjadi pecahan desimal. Maka 3/5 dalam bentuk desimalnya adalah bisa kita menggunakan berpenyebut kelipatan 10, yaitu 3 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 6/10 atau 0,6. Jika dengan porogapit yaitu tuliskan 3 di dalam tanda, kemudian 5 yang berada di luarnya. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tuliskan dulu 0, lalu di belakang angka 3 sini kita tuliskan 0. 30 dibagi 5 bisa 6, maka 6 kali 5 30. Kita kurangkan 0, maka jawabannya adalah 0,6. Sehingga 3/5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6 dikurangi 0,2 yaitu 0,4. Bentuk yang selanjutnya yaitu pecahan dengan persen. Contohnya 2/5 dikurangi 15%. Ada dua teknik. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua atau menjadi persen. Kita ubah dulu dengan teknik yang pertama yaitu diubah menjadi pecahan biasa semua ya. 15% artinya adalah 15/100. Maka 2/5 dikurangi 15% sama dengan 2/5 dikurangi 15/100. Kita samakan penyebutnya dulu. 5 dan 100, KPK-nya yaitu 100. 2 kali 20 per 5 kali 20 dikurangi 15/100 sama dengan 40/100 dikurangi 15/100. Jawabannya 25/100. Kita rubah ke bentuk yang paling sederhana yaitu menjadi 1/4. Teknik yang kedua yaitu diubah menjadi bentuk persen. 2/5 kalikan 100% sama dengan 40% atau 2 dikalikan 20 per 5 kali 20 sama dengan 40/100 sama dengan 40%. Sehingga 2/5 dikurangi 15% sama dengan 40% dikurangi 15% sama dengan 25%.
Bentuk yang selanjutnya yaitu desimal dan persen. Contohnya 0,47 dikurangi 21%. Maka sama ya dengan sebelum-sebelumnya, ada dua teknik, yaitu diubah menjadi bentuk pecahan desimal atau menjadi persen. Yang pertama, ketika diubah menjadi bentuk pecahan desimal yaitu 21%, artinya 21 per 100. Dalam bentuk desimal ditulis 0,21, sehingga 0,47 dikurangi 21% sama dengan 0,47 dikurangi 0,21 sama dengan 0,26. Ketika diubah menjadi bentuk persen, maka 0,47 adalah 47 per 100 atau 47%. Sehingga 0,47 dikurangi 21% sama dengan 47% dikurangi 21%. Jawabannya 26%. Itulah tadi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Mudah kan? Yuk terus berlatih. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.